Indonesia. Indonesia. Tadi gimana tuh semangatnya? Prek. Tepuk pramuka. Anda ingatnya selama ini hanya tepuk pramuka. Begitu tuh Pak, Anda bayangkan sekarang ini dalam benak Anda seolah-olah sedang megang pulpen, Anda seolah sedang megang pensil. Ada kertas putih di hadapan Anda. Bayangkanlah dengan Anda menjam. Kemudian setelah itu Anda coba bayangkan dengan sebuah gambar. Silakan yang Anda gambar. Ya, sepakat. Gambar apa? Gambar ayam. Gambar apa? Keluarga. Yang Anda bayangkan tadi? Rumah mobil. Hah? Rumah mobil. Ada gambar apa? Gambar apa? Hah? Hah? Keluarga. Umumnya kalau suruh gambar, biasanya gambarnya apa? Gambar? Gambar? Gimana aja dari konsep selama ini kalau suruh gambar seolah-olah gambarnya pemandangan. Kenapa? Karena selama ini itulah yang namanya alam bawah sadar kita, seolah gambar itu hanya gunung, pemandangan, di sana ada sinar mentari. Begitulah kira-kira selama ini. Sehingga akhirnya apa? Selama ini kita akan menjadi orang terjebak dengan kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari, yang pada akhirnya terjebak dengan rutinitas. Setiap hari begitulah, bangun tidur, berangkat lagi begitu. Sehingga akhirnya apa? Karena terjebak dengan rutinitas setiap hari, maka akhirnya kerjaan yang diinginkan adalah kerjaan yang rutin. Berangkat pagi, pulang petang, ya. Akhirnya apa? Penghasilan pas-pasan, tinggal pegal-pegal, pas pensiun, mau sepakat gitu? Tidak setuju. Dan inilah yang biasanya dialami oleh orang yang hidupnya hanya menjadi pekerja semata, hanya sekedar mencari kerjaan. Buya Hamka mengatakan kalau hidup ini hanya sekedar hidup, maka sesungguhnya kerbau juga hidup. Kerbau hidupnya hanya sekedar apa? Hidup kerbau itu sekedar apa? Makan, ketemu pedoan. Begitulah kerbau. Makan, tidur, kawin, udah begitu aja. Bekerja, digunakan untuk kerja oleh yang punya. Kalau hidup ini hanya sekedar kerja, maka kerbau juga mau kerja. Kerbau juga dikerjakan. Kita hidup ini tidak hanya sekedar hidup, kita ini kerja tidak hanya sekedar bekerja. Maka temukan dua hal. Yang pertama adalah ada dua Pertama, kerja karena ada nilai ibadahnya. Yang kedua, kerja karena ada nilai rupiahnya. Kalau kita hidup kerja hanya karena rupiah saja, maka siap-siaplah kecewa. Adik-adik yang saya hormati, oleh karena itu pada kesempatan ini kita seolah akan ngobrol banyak untuk dalam rangka membuka wawasan kita. Kata orang sana mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya lahir 53 tahun yang lalu. Itu sudah senior ya. Kalau tua itu nanti saya akan ganti dengan namanya kata-kata tua dengan senior. Supaya apa? Sebab kalau tua itu menandakan bahwa dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah lemas, sudah letoy, sudah tidak bisa cerdas lagi, sudah tidak lagi terengginas lagi, sudah tidak lagi bisa berolahraga dengan baik. Padahal sebenarnya itu membuat seseorang ketika sudah mengatakan saya sudah tua, saya sudah mbah-mbah, maka akhirnya pas seolah hari demi hari pikiran-pikirannya akhirnya terngiang-ngiang. Oh betul, akhirnya Pak tidak lagi Pak banyak untuk melakukan aktivitas. Rasul pernah menyampaikan orang itu sudah senantiasa akan menua. Walaupun sudah tua, tapi ada dua hal yang tidak pernah menua. Yang pertama apa? Yang pertama adalah adanya syahwat untuk yang namanya mencari kekayaan dan harta. Ada nggak orang sudah tua? Aku udah nggak usah nyari harta. Ada nggak? Walaupun sudah tua tetap semangat cari. Yang kedua, orang semangat
95 tahun, sakit tetap masih diobatin. Padahal sudah jelas mati ini, masih dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena orang itu pengen umur panjang. Bahkan saya mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oh boy, 1000 tahun lah. Ada yang saya hormati, oleh karena itu saya 53 tahun yang lalu dilahirkan di kampung di daerah Pujodadi, SMA 3 Kesandi, yang berat sungai. Pas naik tanjakan itu kira-kira kalau hari ini 4 rumah 5 rumah. Kalau dulu kampung dari petani, asli petani, hidup tiap harinya hanya sibuk mencari rumput untuk sapi-sapi, dan sampai akhirnya lulus SMA saya baru hijrah dari kampung. Saya masuk ke perguruan tinggi, masuk di Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Kemudian di sisi lain saya juga ikut mondok di Pondok Pesantren Mahasiswa, dan akhirnya lulus SMA, lulus kuliah tahun 91. Saya tidak berkarir, tidak bekerja, tapi saya berupaya untuk meyakini bahwa keyakinan hidup ini penting. Nah, setelah lulus saya harus maka bulan Januari saya lulus, bulan April saya wisuda, bulan Juni saya ngelamar, bulan Agustus saya nikah. 18 Agustus 91 saya nikah. Anda belum lah? Anda belum lah? Lahir. Belum lah ya? Baru berapa lahir? 2002 Pak. 2002, Masya Allah. Ini anak saya yang kelima. Lahir berapa? 2002. 2001, lahir pas 2001. Anak saya yang nomor 5 lahir Desember 20 Desember 2001. Jadi anak-anak saya semua nih ya. Bahkan saya nggak anak saya, walaupun lihatnya fisiknya gede, fisiknya luar biasa, hebat. Temen nggak tahu kalau diajak lari kira-kira kuat apa enggak. Karena hari ini rata-rata Anda semuanya sibuk dengan yang namanya gadget. Hari ini salah-salah Anda sibuk dengan ini. Anda senang dengan dunia maya, tapi kurang senang dengan dunia nyata. Maka akhirnya Pak, hidupnya nafsi-nafsi, dewek, masing-masing, lolo, gue. Akhirnya Pak, kena virus yang namanya EGP. Memang gue pikirin. Nah itu yang akhirnya apa? Hari ini terjadi seperti itu. Jejer aja nggak kenalan. Apa yang dilakukan oleh jejer ini? Main HP. Makanya hari ini coba Anda kenalan. Sini biar dekat. Ada sini nih biar. Nanti ikut kasarin belum Pak. Oh ada. Anda sudah sadar diri lah ya. Anda mau jadi pembesar. Kalau mau jadi orang besar jadi pembesar. Kenapa badannya besar? Syukurlah itu karena Tuhan. Saya dulu termasuk orang yang minder karena apa? Kok fisik saya kok paling pendek, paling sehingga kalau setiap hari mesti di depan, setiap hari kan di depan. Rupanya ada maksud Tuhan itu ngasih saya fisik pendek itu Pak, supaya kalau duduk di depan biar dikenal, dan akhirnya lama-lama dikenal orang juga. Tapi awalnya adalah minder. Kenapa? Karena orang itu saya dulu berpikirnya orang hebat itu kalau fisiknya tinggi, ganteng, gitu ya. Kemudian akhirnya banyak cewek yang mau. Tapi ternyata apa? Hari ini sudah berubah. Orang hebat itu bukan harus yang fisiknya yang hebat, tinggi, besar, bukan yang ganteng, tapi ada isinya di dalam hidupnya. Ya. Untuk apa hidup tinggi, besar, ganteng, cantik, dan menawan, tapi nggak ada isi? Kantongnya nggak ada isi, otaknya nggak ada isi. Akhirnya apa? Diisi-isiin orang. Jadi ngisin-ngisin orang. Kalau orang hidup itu nggak ada isinya, kantongnya nggak ada isinya, otaknya nggak ada isinya, akhlaknya nggak ada isinya, akhirnya apa? Hidupnya ngisin. Maka Anda sudah hilang konsentrasinya. Setuju? Kenalan dulu dengan kawan-kawannya, ya. Pegang kawan-kawannya, pegang dan friend, bro. Hari ini kita kenalan bro. Bro. Yang perempuan, sis. Bro. Hari ini kita kenalan bro. Ayo semangat, bro. Ini enggak.
sudah berkeluarga, nikah, langsung karena memang saya tidak punya kerjaan, tapi saya berkeyakinan siapa yang ingin punya penghasilan, ketika dia belum berpenghasilan maka menikahlah. Saya meyakini itu. Dan maka lulus kuliah, saya belum punya masalah apa-apa, tapi saya sudah memulai sejak kuliah, di bangku kuliah, saya sudah biasa jualan-jualan. Saya jualan beras, saya jualan sesuatu macam-macam, apa. Saya gunakan, ada di situ, ada tempat untuk penitipan sepatu, saya sulap untuk menjadi kantin untuk para mahasiswa. Saya menerima titipan kue dan akhirnya apa? Saya sudah mulai bisa menghasilkan uang sejak saya mahasiswa. Bahkan sekarang semester 3 mahasiswa baru datang, maka saya jualan map, saya jualan aksesor, jualan pensil dan sebagainya, sehingga waktu itu sehari berpenghasilan 30.000 itu banyak. Kenapa? Saya kuliah tahun 86. Ada lain? Tuh, masih dalam tangan. Bayang-bayang belum aja ya? 86 saya kuliah, maka waktu itu akhirnya Pak, dapat uang 30.000 itu banyak sekali. Kenapa? Hitungan saya, waduh, karena makan itu sehari cuman 500. Bayangin, kalau punya uang 30.000 banyak ya? Banyak. 500 sehari mas makan mas, satu piring. Jadi kalau sebulan saya hanya dikasih orang tua, itu uangnya itu hanya 20.000. Kenapa? Dibawain beras, ya, 10 kilo untuk sama kawan, sehingga 20.000 itu cukup untuk satu bulan. Kalau hari ini 1 bulan 20.000 gimana? Aduh, puasa. Saya 20.000 1 bulan, 86. Dan akhirnya belajar dan mulailah saya akhirnya tidak punya rasa malu untuk melakukan bisnis marketing dan marketing sampai hari ini. Kemudian 91 saya nikah, 91 pula itu seminggu setelah saya menikah, saya bersama dengan teman saya berangkat ke Bandar Lampung. Saya sedang punya yang namanya mentoring agama Islam di masjid kampus. Ternyata dosen saya Pak Wayan, Tok, kemana kamu? Di mana sekarang? Ada di Metro Pak. Apa kerjaan? Baru nikah Pak saya Pak. Mau nggak ngajarin saya ngajar? Alhamdulillah. Hari itu akhirnya saya terima. Jadi seminggu setelah nikah saya sudah dapat kerjaan. Apa? Jadi guru. Waktu itu jadi guru masih bagus, walaupun guru honor. Gajinya berapa? 1 jamnya 4.000. Saya dapat jam 8 jam. Sehingga selama sebulan dapat gaji 32.000. Sementara saya mahasiswa pernah jadi sehari pernah usaha sampai dapat 30.000. Namun demikian saya jalani sampai 5 tahun. Setelah itu saya mengundurkan diri dari pekerjaan dan saya serabutan sana sini akhirnya jualan. Maka masa-masa bulan madu tahun 91 saya jualan madu. Masa-masa bulan madu, maka saya sebagai orang yang baru menikah, saya juga ngajar, maka saya juga jualan madu hutan. Sehingga apa? Berangkat sekolah sambil bawa madu, ngajar pulangnya sambil ngobrol sama kakak. Belum ada HP itu masih belum ada tahun 99 belum ada. HP belum ada, akhirnya Pak senangnya silaturahim, ngobrol-ngobrol, akhirnya disitulah. Siapa yang ingin mendapatkan rezeki maka bersilaturahimnya. Nanti akan dapat rezeki. Rezeki itu bermacam-macam. Ada teh, ada suguhan, ada informasi, ada peluang dan sebagainya. Akhirnya Pak, semakin rajin bersilaturahmi maka semakin dapat banyak rezeki yang bermacam-macam. Dan itu kegemaran saya sampai hari ini. Pernikahan saya sudah berumur 29 tahun. Sudah lewat dari pernikahan perak. Mudah-mudahan sampai kepada tingkat emas dan berulang-ulang. Allahumma amin. Karena ada orang yang hanya nikah 5 bulan sudah benar. Padahal pacarannya sudah 5 tahun. Untuk apa itu? Inilah yang dikatakan tidak mengerti makna hidup yang sesungguhnya. Nah itu anak saya 6. Yang pertama sudah berkeluarga, alumni dari SMA 1 Metro, kemudian masuk di UGM jurusan bahasa Korea. Nah, wow, keren gitu ya. Kalau selama ini orang berpikirnya, kok ambil jurusan bahasa, kok bahasa Korea. Tapi itu kata saya dulu. Tapi anak saya rupanya sudah punya visi-visi yang lain dan akhirnya membuktikan dirinya. Dia bertanggung jawab dengan pilihannya. Setelah 1,5 semester, dia dalam arti 3 semester ya. Setelah 3 semester dia pamit
Abi, saya dapat beasiswa. Apa itu? Exchange student. Pertukaran mahasiswa ke exchange student. Pertukaran mahasiswa ke Seoul, ke Korea Selatan, ke Kyungbi University. Biayanya gimana, Bang? Bapak pun nggak punya duit bisa menembani gue. Jadi semuanya gratis. Yang penting Abi Umi restui. Gimana? Ya sudah, saya mau makan. Cuman ini masalahnya tiketnya ini digantinya di sana. Nanti akan diganti semua. Lalu gimana? Ya harus silakan. Lah berapa? 12 juta. Ya Allah, 12 juta dari mana? Ini 2012. Karena dia masuk UGM 2010, 2012. Ya sudah. Alhamdulillah, kalau orang sudah niat baik untuk anak-anak sekolah, menuntut ilmu mesti ada jalan. Yakin ya? Kalau orang berniat baik untuk menuntut ilmu, yakinlah ada jalan. Akhirnya sampailah di Kyungbi University. Setahun di sana dan ternyata menjadi mahasiswa yang bisa menyampaikan presentasi dengan bahasa Korea yang bagus di hadapan 500-an mahasiswa se-Asia waktu itu. Pulang menyelesaikan 2016 akhirnya Pak Abi, saya dapat beasiswa lagi, berangkat lagi ke sana untuk S2. Karena Pak 2014 nya itu dia wisuda ya. Saya dilantik 18 Agustus 2014 anggota dewan, dia dilantik sebagai wisudawan mahasiswa UGM pada bulan Februari tanggal 14 2015. Dan alhamdulillah walaupun orang kampung sini ternyata Pak jadi wisudawan terbaik di UGM dengan IP 3,86 sehingga dipanggillah di depan. Tepuk tangan untuk Anda semuanya kalau bisa begitu. Dan silakan Anda rasakan kebahagiaan itu kalau kita ini punya anak-anak yang bisa membahagiakan. Gimana kalau kita punya anak, misalnya anaknya 8, 10 tapi bisa bahagia dari itu? Senang nggak? Gimana kalau anaknya 1 tapi berbuat corak? Anaknya 1 bentoleng, anak 1 pengedar narkoba, anak 1 melahirkan istri orang. Naudzubillah min. 1 pun sudah menyusahkan, 1 itu sudah menyusahkan. Tapi 10, 20 itu akan bahagiakan kalau dia pada realnya. Alhamdulillah akhirnya wisuda pada 2018. Namun sebelumnya awal Januari sudah saya suruh pulang untuk nikah. Saya khawatir kalau nanti sudah ilmunya dhuwur sampai S2 nanti belum dapat jodoh, khawatir orang wedi belum aman kan. Alhamdulillah hari ini sudah jadi dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. Dulu di Bandung. UPI ya di Bandung. Anak saya nomor 2 saya coba untuk pondokkan karena laki-laki, alhamdulillah ini sudah selesai juga, sudah nikah di Al Azhar Kairo University. Jadi sudah Al Azhar Kairo. Alhamdulillah sudah punya istri dan istrinya hari ini sudah selesai. Sebelum selesai dia juga ada honoran di Kedubes Kairo di Mesir sana. Insya Allah besok saya akan jemput anak saya, cucu saya dan mantu saya itu Soekarno-Hatta hari Sabtu. Jadi nomor 2 sudah selesai. Nomor 3 masih malang buana kayak Anda, lahiran tahun 97. Jadi barusan selesai KKN di Universitas Gadjah Mada, jurusan filsafat. Wow, keren kayak background ya. Nomor 4, alhamdulillah juga dulu yang dianggap orang agak letoy, agak lemas, agak slow learner. Slow learner tahu? Pembelajar agak lambat. Tapi ternyata Pak, saya mau minta dipondokkan, saya menghafal Quran. Akhirnya Pak, subhanallah, alhamdulillah, akhirnya dia juga bisa mendidik kakaknya dan hari ini menjadi mahasiswa di Al Azhar University di Kairo juga. Alhamdulillah. Jadi anak saya 3 orang kuliahnya di luar negeri, padahal bapaknya orang kampung. Nah, itu membahagiakan kan? Jadi bukan masalah jumlah berapa, tapi seperti apa seseorang itu. Kalau Anda hari ini kuliah di iTech Teknologi, Indonesia Teknologi, ketika Anda juga bisa memberikan bukti kepada orang tua, maka itu pun Anda akan jadi orang-orang yang bisa membahagiakan orang tua. Siapa saya tanya hari ini yang mau pengen membahagiakan orang tua? Saya. Siapa yang ingin membahagiakan orang tua? Saya sebutkan, saya.
di Fakultas Ilmu Budaya di UGM, atau mungkin di kemungkinan besar karena kemarin saya sudah tanya akan masuk ke Istanbul University di Turki. Jadi maunya kok pada keluar, saya bingung juga kenapa. Memang bapaknya sering mengatakan, kamu kalau ingin sukses, ingin orang jadi hebat, maka harus keluar dari kampungnya, dan mau melihat dunia luar. Ada juga begitu ya? Kalau ingin sukses, jangan di kampungnya, harus keluar dulu. Perkara luar sukses nanti silakan balik, sekali-kali balik kan? Setuju? Setuju. Sepakat? Setuju. Sepakat? Setuju? Anda lihat di kampung-kampung Anda sedang Ronokan. Orang-orang yang sukses biasanya orang-orang dari luar. Hari ini teman Anda, orang-orang hebat-hebat itu orang teman Anda lahir di situ, besar di situ, sekolah di situ, atau orang dari luar? Rata-rata orang dari luar. Saya punya yang namanya informasi di Jogja itu ada namanya ayam geprek. Yang punya ayam geprek di Jogja namanya Pak Irwansyah. Itu orang dari Palembang. Wah, luar biasa. Orang makan itu sampai berjubel dari Palembang. Wong Jogja ini nanti, wong Jogja susah nang Lampung, Jogja susah nang Metro, Jogja susah semana-mana. Begitulah kira-kira kehidupan ini. Memang suruh hijrah, suruh pindah. Kalau sudah pindah di tempat luar orang lain, kita tidak punya malu. Sebab apa? Gak ada yang tahu kan? Anda dari mana? Nih, pokoknya di situ mau jualan apa, gak ada yang ngeru-ngerui. Tapi kalau di kampung sendiri, pek, malu ya? Makanya harus keluar. Dari situlah maka ada akan sukses. Awalnya masih kecil, masih kelas 6 SD. Ya, itu orang tuanya masih ada hiburan kecil. Siap lanjutkan? Ya. Masih semangat? Semua semangat? Rupanya belum nggak bisa terasi. Gimana Mas semangat kalau kita katakan Indonesia? Kalau tadi semangatnya mana? Saya tanya dulu, kalau tepuk semangat, semangat? Bisa nggak kalau kita tepuk semangat? Ya nggak semangat, namanya semangat. Tepuk semangat! Selanjutnya tentu kita akan bincang masih agak panjang ya. Masih panjang Mas ya? Iya. Hidup kita sekali lagi saya sampaikan bahwa hidup ini harus punya makna. Hidup ini harus punya arti. Jangan hanya sekedar hidup. Kalau hanya sekedar hidup, mungkin juga hidup. Dia makan, dia tidur, dia juga jalan. Adakah banyak orang hari ini yang hidupnya hanya sekedar seperti itu? Seperti? Ada yang ngomong ya? Ada yang ngomong ya? Tapi begitulah kira-kira. Tidak sedikit orang-orang yang hidupnya hanya seperti hewan. Dia hanya makan, hanya tidur, kawin. Enggak ada yang lebih. Kenapa? Karena seolah hidup itu seolah hanya sadar mencari makan. Hidup itu sebenarnya tidak susah. Filosofi hidup itu sebenarnya tidak susah. Orang itu akan dikatakan hidup kalau punya makna. Seperti apa? Kerja harus ada alasan. Apa alasan dia kerja? Harus Anda temukan kalau Anda bekerja itu harus Anda temukan apa alasannya. Baru Anda akan hebat bekerjanya. Tapi kalau Anda tidak punya alasan untuk bekerja, kenapa kerja? Ya daripada nganggur. Yakin orang begitu tidak akan bisa maksimal dalam bekerja. Anda dagang juga sama. Kenapa Anda dagang? Ya daripada di rumah. Pasti dagangnya juga seenaknya. Sak dulunge Tapi kalau Anda bekerja, kenapa Anda dagang? Karena saya ingin dengan ini supaya anak-anak saya nanti bisa hidup dan bisa sekolah, akhirnya bisa menjadi orang yang bisa membanggakan orang tuanya. Maka dagangnya semangat atau semangat? Tapi kalau misalkan Anda lihat, Anda kenapa dagang? Ya, nggak ada yang lain, nggak ada peluang yang lain, pasti hanya sekedar. Saya tanya dulu, kalau orang hidupnya hanya sekedar, kira-kira semangat orang hidup sekedar? Sekedar hidup, sekedar makan, ya. Akhirnya tidak punya prestasi. Apa sih orang ukurannya sukses itu? Sukses itu ukurannya pertama biasanya apa? Anda, kalau orang sukses itu, yang menurut Anda orang hebat, orang sukses itu apa ukurannya? Bisa membahagiakan orang tua. Ya, betul. Tapi yang ukurannya apa? Bagian orang tua tuh? Punya harta yang berlimpah karena oh, ya harta yang
berlimpah. Oke, sip. Bisa mendirikan rumah. Oke. Apa lagi? Dia punya harta. Banyak uang. Banyak uang. Ngasih apa yang orang tua mau? Gak ada orang tua. Haji dan umroh orang tua. Masya Allah, luar biasa. Anda? Bisa memberikan orang tua sesuatu. Ya, sesuatu. Anda? Bisa mewujudkan mimpi orang tua. Aduh, orang tua. Apa Anda? Pasti harta. Yang pasti harta. Pasti harta. Membahagiakan orang Tuh, gak ada orang tua. Gak ada orang tua, sama. Karena kalau orang membagikan orang tua nggak punya ilmu bisa bahagia kan? Biasanya orang itu kalau sudah punya harta pengennya apa? Hah? Kalau orang sudah punya harta biasanya pengennya apa? Anda lihat hari ini ada calon wali kota banyak, padahal uangnya sudah banyak. Kenapa pengen tetap jadi wali kota? jika kekurangan. Kenapa? Karena dia Karena ada yang nggak bisa. Apa itu setelah harta? Orang biasanya punya cita-cita untuk punya punya kekuasaan. Ingat-ingat ya, yang namanya laki-laki itu kalau hartanya banyak, dia tidak punya nilai-nilai iman yang kokoh, tidak punya nilai spiritual yang kokoh, maka siap-siap dia pasti keinginannya wong lanang punya mesti duit oke, pasti pengen bojo meneh. Tapi kalau Anda tidak punya, maka kita Pak, setelah jadi duit oke, orang boleh ditekani le. Orang boleh ditekani. Karena Anda sudah banyak dong. Itu mobil Mercy siapa? Punya siapa? Udah, usaha Pak, saya mau Pak untuk kerja sini. Kerja apa? Pokoknya terserah Bapak lah itu. Asisten pribadi saya mau Pak dan suara sini. Akhirnya lama-lama kira-kira kalau laki-laki tiap hari ketemu dengan wanita lama-lama masih Witing Krishna. Maka tidak sedikit kadang-kadang tuan rumah yang hebat, ganteng, luar biasa dapat pembantu. Kenapa? Pembantunya begitu setia, melayani. Sementara sang istri sudah merasa hebat, tiap hari rapat, tiap hari. Akhirnya lama-lama perintah. Nah, begitu sudah sama pembantu, barulah sadar ternyata hari ini saya salah. Itu ya. Rata-rata secara fitrahnya laki-laki itu kalau hartanya banyak, biasanya mesti punya keinginan seperti itu. Sepakat, punya harta banyak. Siapa? Sepakat, setuju. Tapi ingatlah bahwa kita ini harta ini hanya yang hanya menjadi sarana kehidupan untuk membahagiakan keluarga. Jangan sampai nanti kita terlena dengan harta itu penting. Siapa bilang nggak penting? Nggak ada. Siapa bilang harta nggak penting? Nggak ada. Tapi ingat, harta itu hanya sebagai sarana. Harta. Yang ketiga adalah kata. Orang itu dikatakan sukses kalau juga kata-katanya didengar orang, ilmunya bermanfaat, banyak bisa memberikan motivasi kepada orang, memberikan semangat kepada orang, menjadi inspirasi buat banyak orang, maka dia akan jadi orang yang sukses. Cukup dengan kata-katanya? Enggak, dia harus melahirkan cintanya kepada keluarga, cintanya kepada anak-anak dan istrinya, cintanya kepada saudara-saudara yang lain. Maka ada ditandai orang sukses dengan 4 hal: harta, tahta, kata, dan cinta. Tapi cinta dalam arti yang sebenarnya. Kalau kita marah cinta dalam arti sebenarnya kepada istri kita, itu juga perintah Tuhan. Kepada anak-anak kita mencintai anak-anak, itu juga perintah agama. Kepada orang tua, itu juga perintah agama. Kepada sesama manusia, bukti cintanya bagi dikorbankan hartanya untuk masyarakatnya, itu juga perintah agama. Kalau tadi ada katakan ingin membuka lapangan kerja baru untuk orang-orang yang di sekitarnya, berarti itulah yang dikatakan orang-orang sukses. Nah, hidup itu tidak hanya sekedar sukses dirinya, tapi juga sukses untuk orang lain. Kira-kira kalau saya ini setiap hari minum, kemudian minuman saya ini tidak saya buang sama sekali, tidak dibuang dengan air seni, tidak dibuang dengan cara berolahraga, atau untuk mengeluarkan keringat, kira-kira akan terjadi apa? Ya? Mas, sampai ngombe sedina sak ceret.
punya tahta, punya kedudukan, jadi anggota dewan, dari lurah, dari camat, dari bupati. Tapi juga bagaimana ketika kita sudah jadi seperti itu, kita juga bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Semakin banyak manfaatnya, maka semakin sukses dia, semakin mulia dia. Maka kalau orang sukses itu, Anda praktekkan seperti ini. Silakan, semuanya Anda praktekkan. Silakan, tarik nafas dalam-dalam. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. Anda kuat sampai berapa? Sampai berapa lama? Nggak kuat kan? Udah, keluarkan. Itulah, kalau kita sudah nyedot, harus dikeluarkan. Kalau kita sudah punya harta, sudah punya ilmu, sudah punya jabatan, itu harus dikeluarkan. Baru itu namanya sukses, mulia. Hidup ini tidak ada jalan sukses, tapi juga harus mulia. Maka semulia-mulia orang, seutama-utama orang yang hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Sepakat? Jadi hari ini nanti Anda punya ilmu. Gimana orang sukses mulia? Ya seperti kita ambekan. Sedot. Kalau kita nggak bisa nyedot, nggak bisa mengeluarkan, berarti didusi, Tapi ada orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang masih nongkrong, masih jobroknya gede dhuwur tenan, tapi orang yang manfaatnya apa-apa. Nggak ada manfaatnya apa-apa. Belas dirinya aja nggak dapat manfaat. Anak fun, nongkrong sampai malam, anak yang nomor di jalan-jalan itu, apa manfaatnya? Untuk dirinya? Merusak apa rusak itu untuk dirinya? Dirinya jangan rusak, apalagi orang lain. Anda kalau ingin jadi orang-orang yang sukses, bermanfaat, mulia, maka seperti Anda ambilkan tadi dan keluarkan. Itu aja pentingnya, nggak susah-susah. Jadi kalau Anda itu punya harta, hartanya bermanfaat, minimal untuk keluarga, untuk istri. Kalau istrinya banyak, lebih dari satu, untuk istrinya. Apa ya, walaupun saya ngomong istrinya, saya belum pernah berani. Dan saya sudah termasuk yang ditawari oleh istri saya. Apa mau saya carikan biar manfaatnya banyak? Enggak, saya enggak sanggup untuk menahan itu. Padahal, halal, tapi saya enggak sanggup. Kenapa? Mungkin saya termasuk orang yang tidak ditakdirkan untuk punya istri dua. Ya sudahlah, terima saja yang satu. Padahal pertanyaan begitu kan? Fahimtul ayam itu. Ya aku fuqara bidikumullah min fadli. Nikahlah oleh orang-orang sendirian. Kalau mereka miskin maka Allah mampukan. Fahimtul untuk para pembinaan nisa masna sulasta warubah. Nikahlah wanita itu 2, 3 atau 4. Fahimtul ada takdiru fawakidatan. Kalau kamu nggak bisa berlaku adil, si takwai, si jiwai kan gitu. Dan saya termasuk mungkin khawatir kalau nggak bisa berlaku si jiwai. Dan pasti rata-rata wanita kalau ditinggal nikah hati mesti pasti. Itu manusia, fitrahin insani. Iya Pak ya? Oh iyalah. Tapi hari ini banyak. Kenapa? Zamannya zaman milenial, semua serba cepat, semua serba wah. Seolah-olah ketika hari itu semua sebagai search Google. Akhirnya apa? Seolah hidup itu seperti search Google. Akhirnya apa? Serba cepat, pengen dapat cepat banyak uang. Akhirnya apa? Untuk cepat dapat banyak uang itu hanya ada 3 jalannya. 1. Ngepet. 1. Korupsi atau ngepet. 2. Karena menjadi Bandar narkoba. lahir jadi anaknya orang kaya, menantunya orang kaya. Yang ketiga adalah bekerja secara totalitas. Kita pilih mana? Anda kan jadi anak orang kaya? Biasa-biasa. Anda pernah main lotre mana enggak? Enggak. Ditanya itu. Jadi maksud saya, orang mau dapat harta banyak itu pertama apa? Lahir memang sudah jadi orang kaya. Contohnya apa? Abi Bakri, anaknya Abu Rizal Bakri. Lahirnya seperti sugih. Ini saya mau ngomong piro. Orang kaya toh?
begitu menjadi mantu orang kaya langsung kaya. Yang ketiga apa? Menang lotre. Itu susah semua itu. Menang lotre susah. Jadi anaknya orang kaya juga susah. Kenapa? Memang kita terlahir dari orang miskin. Dan yang keempat apa? Dengan cara berusaha. Dan ini yang memungkinkan kita berusaha merubah nasib, merubah nasib, merubah nasib. Tuhan tidak akan merubah nasibmu sebelum kau merubahnya. Ingat ini. Kalau kamu hanya nongkrong aja di sana aja, nggak akan ada berubah. Nggak ada yang tanya rezeki itu turun dari langit berat gitu ya. Perlu ada. Makanya harus ada sokroknya. Gimana sokroknya? Maka perlu ada sokrok. Rezeki itu harus di sokrok. Rezeki itu ada di langit ini. Pakai sokrok. Apa sokroknya? Sodakoh. Sodakoh, infak, zakat, itu sokroknya. Kalau Anda itu sudah melimpahkan itu, pasti akan dapat dan akan kembali. Ingat, hukum kekekalan energi. Ada yang pernah dari IPA, SMA? Hukum energi. Yuk. Tong IPA nunggu. Ingat nggak? Energi. Loh, ini SMA apa kamu? SMK semua? Ada di SMA nih? Ada yang ini? Hah? Masa nggak tahu sama sekali? Hukum energi itu. Energi itu tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah hilang. Dia hanya akan berubah wujud. Kalau Anda hari ini mengeluarkan kebaikan, itu akan kembali kepada Anda. Wujudnya berbeda, beda. Hari Anda bantu orang 100.000, pasti akan kembali kepada Anda. Berapa? Kalau menurut agama 10 kali? Tapi akan kembali, yakin. Yakin akan kembali. Dalam bentuk yang berbeda. Makanya ini hukum kekekalan energi terjadi di dunia ini. Nah, kita sebagai umat beragama, kita ini berbuat bukan hanya untuk dunia tapi juga untuk akhirat. Kalau kita bantu orang, yakin dunianya kita akan semakin bagus dan nanti di akhirat juga akan bagus. Maka orang-orang sukses biasanya ditandai dengan apa? Banyak bagi. Ada orang Cina katakan bagi angpau. Orang Islam namanya bagi sedekah, bagi hadiah, ada korban, ada infak dan macam-macam. Itu semuanya tidak lain adalah dalam rangka untuk kita mendapatkan kemuliaan dan kemuliaan. Kalau orang ingin mulia gimana caranya? Ingin supaya dia anggap mulia. Kalau dia punya harta, hartanya bermanfaat untuk orang lain. Saya contohkan. Saya biasa ngisi kajian pagi hari Sabtu pagi di PB Swalayan. PB 21 itu ya. PB 15A. Semakin banyak manfaatnya. Dia punya hartanya digunakan untuk membuat perusahaan sehingga menampung sekian ratus orang. Maka yang punya perusahaan jadi mulia. Kenapa? Bisa membuat orang-orang di dalamnya berpenghasilan. Akhirnya apa? Kalau dia berpenghasilan, akhirnya bisa nikah, bisa menyelamatkan anak, bisa membahagiakan orang tua. Akhirnya mulialah. Sehingga semakin dia punya perusahaan, maka mulia orang itu. Tapi kalau dia punya perusahaan dalam bentuk menggencet orang, hanya sekedar mencari uang keuntungan yang semaksimal mungkin, tidak memberikan kesejahteraan, maka siap-siap tidak lama lagi akan bangkrut. Siapa yang paling banyak berbagi, maka dialah yang paling banyak menerima manfaat. Anda lihat, kalau Anda mau lihat yang namanya lokasi, sekarang pakai apa? Google Map. Anda bayar nggak? Kalau nggak ada paket, bisa nggak tuh? Berarti bayar nggak? Anda nggak merasa bayar kan? Anda nggak merasa bayar kan? Kira-kira yang punya Google Map itu sugih apa sugih? Kaya apa kaya? Semakin kaya semakin melarat. Hari ini Anda sudah merasakan. Kalau ingin melihat orang-orang yang sukses mulia, lihatlah kenapa orang berbagi Google Map sehingga orang nggak kesasar. Akhirnya apa? Orang yang berbagi Google Map semakin kaya. Yang kaya itu yang tukang gokar Gojek atau yang punya aplikasi Gojek? Yang punya aplikasi. Kenapa? Dengan punya aplikasi itu dia banyak sekali orang-orang yang bisa bekerja. Orang banyak bekerja, sopir, ojek semuanya. Akhirnya apa? Ada ojek online.
ada mobil online, ada akhirnya GoPay, ada GoFood, ada GoGo yang lainnya. Sehingga akhirnya apa? Yang kaya siapa? Yang punya aplikasi. Berarti apa? Semakin banyak memberikan manfaat pada orang lain, semakin banyak yang kita terima. Jadi kalau hari ini kita kok nggak banyak yang kita terima karena kita tidak banyak memberikan manfaat. Hari ini Anda sudah berikan manfaat apa? Belum kan? Nah makanya belum dapat masukan yang banyak. Tapi kalau sudah masukannya banyak, manfaatnya masih banyak. Ingat, Gojek manfaatnya semakin banyak. Akhirnya apa? Semakin banyak orang punya manfaat, semakin sepakat? Setuju. Harta, tahta. Seseorang yang punya tahta dan tahtanya digunakan untuk kemaslahatan orang banyak, maka semakin mulia dia. Tapi kalau dengan tahta itu, akhirnya dia buat gagah-gagahan, hanya sedang mungkin mobil mewah, hanya sedang mungkin bahkan akhirnya Pak, karena apa? Mainannya yang tertipu, akhirnya mungkin ketemu wanita-wanita yang menipu, wanita-wanita yang ingin merayu, bisa tidak akhirnya terjadilah yang namanya korupsi, terjadilah yang namanya penyimpangan rumah. Akhirnya Pak, hidupnya hanya sedang mencari gagah-gagahan, tidak digunakan untuk manfaat. Kalau seseorang punya harta, kemudian dia juga punya tahta, tahtanya digunakan untuk membela orang banyak, membela orang-orang yang berkekurangan, maka semakin mulia dia. Dia punya ilmu. Adakah banyak sarjana? Adakah banyak dokter? Tapi berapa banyak yang mau untuk berbagi seperti ini? Berapa orang yang berbagi? Tidak banyak. Maka saya adalah orang yang senantiasa ingin berbagi. Kadang-kadang banyak nggak terbayar. Kan memang saya tidak mencari bayaran. Tapi saya ingin berbagi. Kalau semakin saya berbagi, nanti saya akan dapat. Sesungguhnya ilmu yang dibagikan tidak akan berkurang, tapi semakin bertambah. Ilmunya semakin hebat. Tapi kalau ilmu nggak pernah dibagikan, lama-lama ilmunya hilang, lupa. Coba Anda waktu SMA, ilmu Anda apa? Matematik, lupa semua kan? Integral lupa, diferensial lupa, persamaan pertidaksamaan lu, karena nggak pernah dibagi. Tapi kalau ilmu Anda bagikan, Anda ngajari anak Anda ngajari adik-adik Anda buka privat les, ngajari tanpa henti. Ilmu Anda kalian manfaat. Kalau sudah seperti itu, oh ternyata sama jenengmu Ibnu, oh ternyata Mas Ibnu pinter tuh ngajari anak-anak untuk les. Akhirnya apa? Aku titip Mas dua anakku. Loh, pokoknya habis tau bayar, sebulan tak bayar 500. Ini kan muter semuanya. Akhirnya orang ngomong, oh Ibnu adalah orang yang pintar ngajari matematik privat les. Akhirnya Pak, titiplah anak-anak di situ semuanya. Akhirnya Anda dapat manfaat. Kenapa? Karena memberikan manfaat pada orang lain. Dapat penghasilan? Dapat. Tapi kalau Anda kurang ajar, nggak pernah buka buku, nggak pernah diajarkan, ilmunya hilang, Anda lupa semua, Anda juga nggak dapat penghasilan. Halo, masih semangat? Ya, coba berdiri dulu. Satu, yang jatuh kena semua. Berdiri. Ya. Ya. Tembe ngomong Mas. Pegang depannya. Ya. Ini pegang depannya. Ya. Ya. Berikan rasa. Berikan manfaat kepada orang kerja. Berikan manfaat. Yang betul-betul terasa gitu ya. Dirasakan itu gitu ya. Nah. Anda tahu gimana rasanya kalau yang
manfaatnya banyak kepada orang-orang, kepada anak-anak saya, para mahasiswa. Kalau bisa, jangan hanya sekedar Anda cukup lulus SMA, hari ini oke, cukup SMK, Anda punya penghasilan, tapi suatu ketika Anda punya kesempatan untuk berilmu lagi, peningkatan ilmunya lagi, ambil ilmu. Apapun. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu ini adalah pintu jendela dunia. Siapa yang punya ilmu, maka dia akan ngerti banyak hal tentang dunia. Dan semuanya bahagia kita, sengsara kita karena ilmu. Orang ilmunya semakin banyak, bahagia dia. Ilmunya semakin sedikit, sengsara lah dia. Ingin bahagia dunia pakai ingin bahagia akhirat pakai ingin bahagia dua-duanya pakai ilmu. Dan ilmu ini juga penting dan harus dicari. Kalau orang punya uang kok hanya sekedar investasi di bawah perut, maka nanti hasilnya tidak lebih dari yang keluar dari perut. Sepakat? Setuju. Kalau Anda hidupnya mau, yuk makan yuk, maka hidupnya nggak pernah lebih dari yang keluar dari yang dimakan. Maka investasilah ke atas leher ke atas. Kalau investasi leher ke atas apa? Ilmu. Beli buku, beli aplikasi, macam-macam, ikut pelatihan, ikut training, ikut motivasi ini dan sebagainya. Supaya apa? Supaya berkembang. Tapi kalau misalkan dia hidupnya pokoknya duit, tukone panganan, duit mah, ya habis saja. Hari ini masuk ke KFC, besok masuk ke McDonald, besok masuk ke lagi Awi, mat yang lain, habis lah. Tapi kalau kita masuk ke tempat library, perpustakaan, masuk ke Gramet, maka munculnya kita mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Dari situ kita. Hari ini rata-rata kalau orang misalkan diajak untuk berpikir, males. Diajak untuk pintar, males. Senangnya apa? Dibagi-bagi sembako. Coba, kalau misalkan di masjid itu diumumkan, Bapak Ibu jamaah sekalian berbahagia, besok kita akan ada bagi-bagi sembako senilai 100.000. Tapi syaratnya harus ikut sholat subuh berjamaah. Kemudian enggak? Tapi misalnya diumuman, Bapak Ibu besok ada ustadz kakek kita akan datang memberikan siraman rohani. Yang datang banyak nggak? Nggak seberapa. Kenapa? Karena orang berpikirnya hari ini adalah yang terlihat. Padahal dengan ilmu kita akan banyak hal, bisa mendatangkan uang yang banyak. Bill Gates hari ini orang terkaya dunia, setiap detiknya, setiap jamnya akan terus bertambah keuangannya. Kenapa? Karena dari ilmunya, dari penemuan-penemuannya. Tapi kalau orang hanya berpikir makan dan makan, maka hidupnya nggak lebih kualitasnya seperti hasil yang dihasilkan oleh makan. Yang terakhir adalah cinta. Hidup ini perlu cinta, perlu kasih sayang. Kenapa? Karena orang hidup tanpa ada cinta, hidup hamba. Hidup hamba. Gimana cintanya? Gimana lagunya? Hidup tanpa cinta. Tapi kalau hidupnya cintanya yang imitasi, hari ini sama A, besok sama B, itu adalah bukan cinta, itu adalah nafsu. Maka yang seperti itu tidak akan langgeng. Cinta yang suci, cinta yang fitri, maka dengan proses adanya proses yang namanya akad pernikahan, baru itulah langgeng. Kalau yang ngomong, Mas, usahakan jiwa raga untuk langgeng jadi Mbak, kalau sampai besok jadi rayu sama Mas Apri rayu. Oh ya Mas, usahakan jiwa raga untuk dipucuklah dari atas semuanya. Ada ambil bedes, karena belum ada bukti. Bukti apa? Pertama lamaran, yang kedua ada akad. Kalau sudah, wahai Apri, aku nikah anak kandungku yang bernama Aminah denganmu dengan mas kawin, sepakat antara sholat dan mas juga kuterima dengan mas kawin tersebut. Kontan, baru itu dikatakan gentle. Tapi kalau belum ada itu raga gombal, ngapusi, belke. Jadi maksud saya ingin
Kalau dalam orang Jawa itu dengan menggunakan nyanyian. Ojo sok gampang jadi wong manis yang tak mau ngamis. Itu mana yang namanya peran gombal itu? Hah? Becik aluwung prasaja limas ora anggawe jowo. Lebih baik itu cari yang sederhana tapi tidak mengecewakan hidup kita dengan cara yang benar. Tapi kalau dengan tidak ibarat kau ya bunga, aku seperti bunga alam baby, padahal belum ada ikatan apa-apa. Ikatannya apa? Cuma saling WA. Kalau zaman Anda ini kan nggak ada yang nulis surat ya. Ada yang nulis surat? Nggak ada. Kalau zaman kami dulu, ya masih masa-masa dulu, masa jahiliyah belum kenal saya tentang Islam yang baik. Maka zaman kami dulu, itu kalau berkenaan apa? Pakai mak comblang. Pakai apa? Pakai mak comblang. Pakai surat ditulis Yudin ini itu. Belum dari dibuka sama dia kan. Dan begitulah. Zaman hari ini nggak ada pakai begituan. Semuanya pakai. Bro. Hari ini sudah berubah bro. Ayo, bro. Berubah bro. Berubah bro. Siap-siap jadi mayat hidup bro. Apa dia? Enggak? Ya enggak? Silakan. Yang mau berubah maka siap saya jadi mayat hidup. Dia hidup ada, tapi nggak punya peran apa-apa. Itu namanya jambi-jambi kehidupan. Nah, jadi orang yang tidak mau berubah, mengikuti perkembangan zaman dengan cepat, maka dia akan jadi orang-orang yang tertinggal dalam kehidupan. Kalau dia hidupnya seperti mayat hidup. Berarti mayat hidup, betul nggak? Moderni. Makanya seluku batok pokok siapa menyangsul lewat baru mak jendit dulu pak mati lah lewat pak nek urip boleh duit. Jadi kalau orang hidup itu sudah tidak mau bekerja, berubah, berbuat untuk kehidupannya, maka dia tidak akan punya makna apa-apa. Oke? Bagaimana tuh supaya kita mendapatkan ini? Yang 4 hal ini. Harta, kata, dan cinta. Kata, dan cinta. Apa harus Anda lakukan? Menjadi pekerja keras, menjadi punya ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang menjadi modal hidup. Apa cuma bekerja keras? Enggak. Banyak orang kerja keras. Mohon maaf ya. Tukang beca itu kerja keras kan? Iya. Ada yang sepakat mau jadi tukang beca? Enggak ada kan? Saya sarankan tidak. Kerja keras. Tapi nggak cukup kerja keras saja. Harus pakai kerja cerdas. Kerja cerdas cukup? Enggak. Harus ada kerja ikhlas. Jadi kerja ikhlas. Kerjanya karena betul-betul ada sesuatu dorong yang luar biasa. Tuhan memerintahkan kita untuk kerja, tidak hanya sekedar bekerja, tapi bekerja yang punya makna. Untuk sampai kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja keras tadi, maka Anda punya yang namanya kompetensi, punya yang namanya kemampuan. Maka tingkatkan kemampuan, tambah ilmunya, learning, and learning. Never ending development process. You know? No. Tidak boleh berhenti untuk melakukan pengembangan diri. Terus berkembang. Growth. Jangan hanya badannya yang berkembang. Jangan hanya badan yang mohon maaf. Jangan hanya berkembang badannya. Jangan hanya berkembang fisiknya. Tapi berkembang juga ilmunya. Berkembang juga kemampuannya. Untuk supaya berkembang kemampuannya, Anda dianggap sebagai orang yang punya keahlian tertentu, maka Anda lakukan sampai semaksimal mungkin sehingga Anda dikenal sebagai orang yang expert di bidang tertentu. Tahu expert?
kampungnya lulus SD, akhirnya harus belajar ke Jakarta, sono sini ke Kudus, sampai akhirnya sukses sudah tua ini. Kita lihatnya hari ini, tapi tidak dilihat bagaimana tubi proses untuk menjadi seperti itu kayak mana. Tidak semudah ini bayangin. Hari ini orang juga melihat, saya akan jadi contoh. Enak ya Ustaz Bilanto itu kan jadi dewa, anaknya sukses. Nggak ngerti dulunya, jualan keripik, jualan planting, jualan macam-macam, jualan madu. Iya, sebulan 2 kali saya jualan kopi, jualan planting, jualan keripik tempe. Kemana? Ke Bratasena waktu masih jayanya ya. Iya, sebulan 2 kali. Berangkat pagi, nyator mobil, pulangnya bawa udang yang bisa dibawa, dijual. Begitu tuh. Hari ini saya walaupun sudah jadi pejabat, anggota dewan 2 periode, saya masih jualan kurma. Cukup 1 bulan jualan, tapi cukup bisa penghasilan mungkin bisa 5-6 bulan. Kalau Anda bekerja sebulan rata hari ini berapa gajinya? Rata-rata 2 juta. Nah saya kalau sudah pada masa-masa Ramadan, saya cukup kerja Ramadan aja. Pada waktu bulan Ramadan kira-kira setengah bulan sebelum Ramadan, saya sudah pak semuanya, maka saya sudah punya agen-agennya ini, maka 1 bulan itu masalahnya bisa lebih dari 25 juta, 30 juta. Artinya apa? Kenapa? Karena kita juga ngerti momen. Itulah namanya kerja berdasarkan dari kecerdasan. Tidak hanya sekedar kerja keras. Kalau orang kerja keras bagaimana? Kuli. Kerja keras nggak? Waduh, luar biasa. Ada tukang kuli yang sehari dapat 1 juta. Kenapa? Karena semuanya pakai okol, pakai otot, nggak pakai akal. Saya biasa kalau misalkan di perusahaan-perusahaan kayak di Bandar Lampung, di Pulang, kulit layanan modal mikro. Kalau saya kadang-kadang hari ini kan biasanya kan pakai online ya. Saya udah berapa kali online. Pak Ustadz bisa online, bisa. Dah kirim materinya, saya ngomong 1 jam. Itu juga bisa dapat 1 juta, biasa. Kalau lebih hebat lagi anak saya yang bahasa Korea. Lagi ada seminar bahasa Korea, orang nggak ngerti bahasa Korea, maka dia jadi penerjemah. Nongkrong 1,5 jam, dibayar 10 juta. Apa yang dibayarin? Keahlian, kompetensi, kemampuannya. Maka tingkatkan kemampuan. Yang Anda memang jualan kue, kemampuan kuenya bagaimana? Ditingkatkan betul. Yang memang Anda mau jadi marketing, jual apa saja laku. Maka nggak usah malu-malu. Coba. Pengalaman saya juga di Prudensia. Saya baru tingkat unit manager. Itu yang namanya orang kalau sudah diajak, kalau 1 orang belum, 2 orang belum, jangan berhenti. Mungkin sampai 10 orang, sampai 15 orang, nanti akan. Ingat bagaimana pengalaman Colonel Sanders yang punya KFC. Berapa kali dia tawarkan? Sampai 999 kali. Yang ke 1000 kali baru orang closing. Cek, oke. Kira-kira kalau kita ini mau Indonesia, betah orang mau nih? Loh. Dodolan kue, tawake. Mau beli lagi, mbak, beli lagi, mbak. Terus 999 kali, nggak sebentar. Berarti apa? Perlu mentalitas berjuang. Ini loh yang kurang, rasa perjuangan ini untuk hidup. Nih kalau kita sudah punya rasa semangat untuk berjuang untuk hidup, nanti akan bisa dihidupi orang. Kalau Anda sudah punya semangat seperti itu, siap Anda sudah nikah. Walaupun Anda belum punya apa-apa, tapi Anda siap untuk dari sekarang untuk berjuang. Ingat, to be, untuk menjadi. Yang kedua apa? Kompetensi atau valensi. Jangan juga ada to be, to have. Pokoknya bagaimana untuk mendapat. Kalau kita hanya sedang bagaimana untuk menjadi sesuatu dan mendapat sesuatu, artinya apa? Hidupnya hanya sekedar menjadi sesuatu. Dapat tak? Dapat. Tapi kalau dia nggak dapat, apa yang terjadi? Orang hidup dari kerjaan, dari uang, nggak dapat kecewa. Tapi kalau ada tingkatan, bagaimana untuk menjadi sesuatu, menjadi seorang salesman, menjadi seorang programmer, menjadi seorang marketing,
tingkatkan kompetensi. Kira-kira Anda dapat nggak nanti suatu ketika uang? Tapi pakai proses. Hanya bedanya hari ini prosesnya agak lebih cepat. Kenapa? Zamannya zaman now. Zamannya zaman now. Bukan zaman old. Hari ini zaman milenial, bukan zaman kolonial. Kalau zaman kami zaman kolonial, zaman dulu. Ada zaman kali cara nulis berubah, cara kerja berubah, cara ngajar berubah, cara belajar berubah. Ini belajar anak-anak sekolah di rumah, ngajar juga di rumah. Working to home, bekerja di rumah. Berubah semua. Maka kalau kita tidak siap dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat, maka kita siap-siap menjadi mayat akan hidup, bahkan jadi almarhum. Ada yang masih pegang HP Nokia? Saya tanya dulu. Ada yang masih pegang HP Nokia? Ada yang masih pegang HP Nokia? Nggak ada. Pada waktu Anda lahir, HP Nokia itu hebat-hebatnya. 2005, 2003, 2004, 2006, HP Nokia itu hebat-hebatnya. Bahkan HP-nya yang agak HP pisang itu gede ya, nenggi ngantem, mantap tuh ya. Luar biasa itu, kalau tuh ngantem dia gitu. Banyak deh. Hari ini ada Nokia? Ada cuma bukan-bukannya ya. Jadi kalau ada yang masih megang HP Nokia, itu masih setia dengan masa-masa lalunya saja. Jadi orang yang masih setia dengan model begitu, dia setia dengan masa-masa lalu, tidak mau berubah. Memang untuk berubah itu nggak gampang, nggak mudah. Coba, ada yang kebiasaan nulis tangan kiri, ada yang kebiasaan tangan kiri. Jadi coba nih, yang biasa nulis tangan kiri, pakai tangan kiri. Nggak ada ya? Ada. Ya. Kalau Anda suruh nulis tangan kanan, kira-kira bagus nggak? Anda kalau tulis tangan kanan, tangan kiri? Tangan kanan. Sekarang coba tuliskan dengan tangan kiri ada nama Anda, alamat Anda, kemudian tempat lahir Anda, ya. Cita-cita Anda. Lama nggak? Lama. Anda bayangin. Aduh, agak susah. Tapi kalau itu terus-terusan diolah, diajarkan, dilatih, lama-lama jadi pintar nggak? Lama jadi cerdas nggak? Jadi pandai nggak? Itulah makanya harus ada proses untuk mengasah diri. Maka asahlah gergaji Anda. Jangan dipakai terus, tapi tidak pernah asahlah gergaji. Maksudnya apa? Asahlah kemampuan Anda. Tingkatkan kemampuan Anda. Baca Anda. Cara berpikir Anda. Rubahlah cara berpikir Anda. Terus untuk bisa berubah cara berpikir, harus berubah juga dengan cara-cara itu, dengan cara-cara yang baru, serba baru dan seterusnya. Oke, yang terakhir saya kira jangan lupa ini semuanya belum berakhir, maka yang terakhir adalah jangan lupa bahwa hidup kita ini ada tujuan. Tujuan kita ini adalah mengabdi kepada Sang Maha Kuasa. Anda punya harta sebanyak apapun, Anda punya jabatan sebanyak apapun, semua akan diminta bertanggungjawab. Maka kita bisa mempertanggungjawabkan satu persatu. Sehingga akhirnya Pak, semua harus sampai kepada tingkat tujuan. Sesungguhnya harta yang saya miliki, sesungguhnya anak-anak yang saya bimbing, sesungguhnya ya, istri yang saya punya, semua akan diminta bertanggungjawab. Maka itu semuanya menjadi sarana pengabdian menuju Allah SWT. Dan kita akan menjadi mulia ketika kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang kita yang kita cintai. Semakin banyak kebahagiaan yang kita tularkan, maka semakin mulia kita. Dan itulah yang kata pesan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Apapun bentuknya. Kalau Anda berikan kebaikan dan kebaikan, maka insya Allah Anda akan semakin mulia. Maka hidup jangan hanya growth, tapi juga kontribut. Growth juga kontribut. Growth itu artinya tumbuh, berkembang. Tapi juga harus berkontribusi. Itu bahasa suksesnya ambekan. Nek Anda orang ambekan, mati. Nek ambekan tok tanpa ditoke, mati juga. Makanya supaya
kita ini hidupnya sukses, mulia, maka growth contributes. Growth contribute. Growth Kontribut. growth Kontribut. ambekan toke. Ambekan. Oke. Jadi jangan ambekan terus nanti mati. Maka harus ambekan toke. Itulah keimbangan hidup. Saya kira demikian. Selamat untuk Anda semuanya. Tepuk tangan untuk Anda semuanya yang luar biasa. Sampai jumpa pada lain kali. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Bolehlah satu lah ya. Mas, boleh? Cukup? Cukup. Mungkin ada undang-undang kalau dulu yang dulu banyak banget undang-undangnya. Sampai ada 3-4 orang. Nggak tahu kan. Nggak ada? Cukup? Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jalaluddin Muhammad Akbar. Apa? Saya Ya. di Kubur. Ah. Jadi seperti ini Pak, banyak sekali orang tua yang takut ketika anaknya itu keluar. Jadi udahlah, gak usah keluar, di rumah aja. Banyak usaha lain, banyak tempat pendidikan lain. Jadi bagaimana caranya Bapak bisa percaya kalau anakku harus keluar, jangan di sini, seperti itu Pak. Gitu ya? Iya, Yakin lah? iya, Di luar nanti nggak apa-apa gitu ya? iya, iya. Kita sudah menyadari kan kita juga akan pergi juga kan. Dari awalnya juga kita pergi dari kampung. Oh ternyata kalau di luar itu bisa melihat banyak hal yang tidak ada di kampung kita, ada di tempat lain. Makanya akhirnya, oh ternyata Pak, di kampung juga ada kejahatan, di luar ada kejahatan. Kita yakinkan kepada orang tua, Mak, saya kan di sini juga nggak apa-apa. Saya sini juga nggak melakukan kejahatan. Insya Allah kalau di sini nggak melakukan kejahatan, di luar pun juga Tidak. kan sama aja. Kejahatannya di Jakarta dengan di metro sama ya, sama saja. Kalau kita jadi orang baik, di mana juga ketemu dengan orang baik. Maka energi positif yang kita keluarkan. Kalau sudah kita ketemunya energi positif, kita biasa positif thinking, ketemu orang juga yang positif thinking. Tapi kalau kita ketemunya negatif thinking, ketemu juga yang sama itu. Nyetol negatif udah Mas. Jadi kalau kita ini pada levelnya negatif thinking, ketemunya ya bang walukui, gitu. Saya dulu ada kawan, Mas. Karena dia tuh mikirnya pokoknya kalau ketemu orang itu ya pokoknya bahasanya terpacaran gitu. Udah ketemu di mana aja saya ketemu orang pacaran begitu, mau diajak pacaran gitu, diajak tidur bareng. Padahal nggak apa-apa, nggak ada ikatan apa-apa. Karena dia mikirnya begitu hidupnya, dia ketemunya begitu. Nah saya kalau nama anak ketemunya kalau pokoknya ya Allah temukan saya dengan yang baik. Ketemu juga orang yang mencinta, ketemu orang tinggi. Dan saya yakin. Dan untuk anak-anak saya meyakini bahwa dia silakan untuk pergi kemana-mana. Tapi satu ingat bahwa Anda pergi ini bukan untuk selamanya. Anda pergi untuk mencari sesuatu yang berharga untuk masa depan Anda, membahagiakan orang tua Anda. Dimanapun ada kejahatan, ingat, Anda harus ingat bahwa Anda kesini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Anda keluar dari kampung menuntut ilmu, pulang harus sukses. Jangan sampai kita keluar dari kampung tanpa pulang bawa apa-apa. Ilmu enggak, istri enggak, malah jadi hanya membawa ke kesengsaraan dan kehinaan. Maka akhirnya apa? Karena saya juga meyakini firman Tuhan. Kalau ingin sukses itu Pak, harus punya keyakinan ini. Baru yang kedua apa? Hijrah, pindah. Yang ketiga apa? Mujahadah, sungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh yakinlah dimanapun berada. Tapi kalau di kampungnya itu kan mau sungguh-sungguh gimana? Harus sungguh-sungguh dodolan orang payu, balik. Nah ngapain enak sih ngei nah, beritahu nggak? Begitu kita di kampung, di Jogja sana, kuliah sambil jualan. Begitu ini nggak laku ya, aku rawat mangan nih. Poso akunya. Ya Allah, hari ini saya nggak laku ya Allah. Mudah-mudahan dengan saya berpuasa ini ya Allah, Engkau akan memberikan kemudahan jalan untuk saya berjualan. Tenanan kali dodolan. Nenek ngomong, orang payu. Pas lele salah satu agresnya nenek, bunga mamanya sih oke beras. Akhirnya ya kayak gitu-gitu aja. Di kamu gitu kan? Wes lele
rasa gaduh, kayak nenek gur makan urip kayak saus perapat. Hidup itu kan bukan hanya makan. Hidup ini bukan hanya hidup. Hidup ini harus bangun peradaban. Mak, aku punya cita-cita kok, Mak. Mama nanti harus umroh bersama saya. Nang kampung ini saus perapat iso ora? Iso, nek didol sawahe. Baru kowe ora Mak. Mau begitu? Makanya itu Mas Akbar, dimanapun kebaikan itu ada, kejahatan pun ada, tergantung kita. Makanya tanamkan kepada diri kita bahwa kita ini adalah orang baik. Nanti kalau kita sudah jadi orang baik, ketemunya orang baik juga gitu. Dan kok kalau mau hidup kok susah, memang hidup itu ada susah. Anda ingat, saya kasih cerita dulu ya sedikit. Anda tahu kerang? Orang Jawa mengatakan apa Ki? Kijing. Kerang. Ya. Ada kerang sayur, ada kerang mutiara. Tahu seperti apa proses untuk jadi mutiara? Kerang itu kalau tidak makan, maka dia buka itu cangkangnya. Ketika saat buka cangkang, ternyata ada yang masuk pasir, ada yang masuk batuan-batuan kecil. Kira-kira kerang itu ketika ada kemasukan pasir, apa terjadi? Sakit yang luar biasa. Kalau dia ngomong, Mama, Ibu, Bapak, sakit betul nih Pak. Apa yang terjadi? Nah, tahan nak, tapi sakit betul nak. Sakit nak, itulah kehidupan nak. Tahanlah sampai meleleh air mata. Lama-lama meleleh air mata, akhirnya apa? Kerang yang tadinya itu kena pasir itu lama-lama keluarlah air mata, dan air mata itulah yang akan menjadikan mutiara. Sebaliknya kerang sayur, begitu buka dia kena air, biasa saja. Maka 6 bulan 7 bulan juga panen. Panennya jadi kerang sayur. Harganya berapa kerang sayur? Paling 50.000. Berapa harga kerang mutiara? Juta. Sekarang saya tanya, Anda mau jadi kerang sayur apa kerang mutiara? Anda mau jadi kerang sayur apa mutiara? Siap-siap dengan air mata, siap-siap dengan susah payah, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gak ada yang namanya hari ini mudah, gak ada. Prosesnya dulu lalui, nanti akan ketemu kemudahan. Inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusran. Diulang 2 kali. Artinya apa? Sesungguhnya bersama kesulitan pada kemudahan. Gak usah khawatir, yang penting sungguh-sungguh belajar dengan sungguh-sungguh, belajar kehidupan. Mau belajar tentang rumah makan, belajar dengan orang Padang. Nasinya mesti hangat, panas. Kemudian airnya hangat, panas. Disajikan dengan cepat. Karena orang Padang itu merancang makanan untuk orang yang ngelih. Jadi kalau kita sedang ngelih, jangan masuk rumah makan Jawa. Sing suwe tenan. Bawa pecel mbok yo blok 3 lagi serang ngelih. Tapi kalau rumah makan Padang, set, apa kan? Nah, tapi kalau kita ini misalkan lagi lapar, pun nyari rumah makan yang santai, gak ketemu. Ya Mas, kok damu Bu? Iya, ini jadi beleh Pak Masuk kafe, prosesnya kan gitu. Ini kalau masuk rumah makan Padang, dalam waktu 2 menit sudah selesai semua. Ini kalau masuk rumah makan yang model Jawa begitu, Mas, apa yang Mas pilih Mas? Kurangnya yang 1/2 kilo. Ini. Iya. Beset dulu, ini dulu. Setengah jam belum metu sampai rujuk-rujuk. Nah itu kalau begitu, itu ngerancang untuk rumah makan untuk santai. Maka harus dengan cara yang penuh dengan. Tapi kalau untuk rumah makan yang memang untuk menjadikan orang lapar, itu rumah makan Pak. Langsung jadi. Maka mesti airnya panas, nasinya panas, pokoknya serba panas. Santan, nah mesti entek oke gitu kan. Jadi ya, kalau ingin jadi kerang mutiara, ingat prosesnya seperti itu. Anda ingin jadi kerang sayur, silahkan. Tidak santai, tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tapi hidup Anda seperti kerang sayur, disayur orang. Harganya murah. Tempatnya juga sembarangan. Pasar
masak sayur. Tapi Anda jadi mutiara, nggak semua orang bisa pegang mutiara. Untuk pegang harus buka dulu. Mas boleh, tapi harganya mahal, ini jutaan. Kalau Anda ingin menjadi kerang mutiara, tempatnya juga nggak sembarangan. Tempatnya yang terhormat, dihormati orang, tidak tempat sembarangan. Mudah-mudahan Anda semua jadi kerang-kerang yang mutiara yang bisa mengantarkan keluarga Anda, mengantarkan orang-orang sekitar Anda, menjadi orang-orang yang terhormat dan orang-orang yang punya manfaat banyak. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat untuk Anda semuanya. Kita berjumpa pada lain kesempatan. Takwa semangat.